Yakinlah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Dimas ini tidak ada kaitannya dengan kesultanan, tidak ada kaitannya dengan bocah saking gunung tadi yang bisa bingkas karya, tidak mungkin ini bisa terjadi. Untuk itu kepada saudara-saudaraku, kemarin sebenarnya saya tidak datang. Saya ada rapat di Kementerian Dalam Negeri dan Depan. Undangannya sudah jelas, saya harus datang. Jam 11 malam Kanjeng Resi Hirbayu ini telepon saya, yang mulia besok datang ke Probolinggo, ke Ginggong. Wah, saya ada rapat di Jakarta 2 hari. Terus Romo Sugiman telepon saya lagi, karena saya orang Islam, saya punya Yang Maha Kuasa, saya sholat tahajud, saya tabayun minta petunjuk Yang Maha Kuasa. Corok umume, ya Allah, saya ini datang ke Jakarta atau ke Probolinggo. Kalau saya datang ke Jakarta dapat tiket pulang balik gratis. Kalau ke Probolinggo saya beli solar bensin sendiri. Ini saya tanyakan, leluhur saya Kanjeng Sunan Kalijogo Nger putuku Raden Sumito, ya bocah gunung kuwi sing mbok goleki. Saya tidak percaya. Loh, yang pesantren Ginggong kok bocah gunung, urutannya piye gak nyambung ini, tidak nyambung. Kemudian saya sholat lagi sampai subuh, jam 6 pagi habis saya di masjid, saya duduk. Orang gila tahu enggak orang gila? Jadi orang gila tahu-tahu lari ke tempat saya. Beliau duduk gini, wetan. Yang bantu saya namanya Mas Umar. Mas Umar, Kanjeng, wah wong ngene kok. Kemudian saya dudukkan, saya putih, saya tanya namanya. Kebetulan di tempat saya banyak orang stres yang datang, kadang dibawa di mana-mana. Saya tanya, rumah kamu mana? Saya dari Bunang. Udah, kamu duduk di sini, kamu cerita. Kenapa kamu bisa di sini? Tidak mau cerita apa-apa, hanya duduk. Ngetan. Jam 6 pagi. Saya masih nggak percaya. Kanjeng Resi telepon lagi, Yang Mulia sudah sampai mana? Betul Kanjeng Resi? Sebentar lagi insya Allah nanti jam 12 malam saya berangkat, saya bilang itu. Habis sholat maghrib sampai jam 11 saya di kamar, saya berdoa, memohon. Saya ulang lagi, saya ke Jakarta dapat tiket pulang balik, dapat sangu, tidur di hotel. Apa iki aku boleh cah gunung? Apa aku teko ning gone ning Ginggong, apa aku ngetan? Disitulah diterangkan, seliramu kudu ngetan. Langsung saya telepon Depdagri, saya telepon depan, mohon maaf Bunda, mohon maaf Pak Jenderal, saya tidak jadi ke Jakarta. Lu kemana? Saya mau ngetan. Ngetannya kemana? Ke pondok pesantren Ginggong. Jam 12 malam banyak tamu di tempat saya. Mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu, kalau nunggu saya 2-3 hari saya baru sampai rumah. Kalau mau pulang silahkan pulang dulu, karena saya dapat tugas dari leluhur saya, dari Yang Maha Kuasa. Saya malam ini harus berangkat ngetan. Dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, saya berangkat ngetan. Saudara-saudaraku yang berbahagia, setelah saya di pesantren Ginggong malamnya, pertemuan dengan Romo Kiai, tokoh-tokoh, jam 2 malam, jam 2 atau jam 12 yang mulia? Jam 12 malam, beliau nyinggung saya, Yang Mulia ke gunung. Saya di Ginggong cuma pikir, mana bocah bisa sing saka gunung ini? Ini pesantren penuh, mana yang bocah bisa ke gunung? Agak masuk akal, berarti kemarin saya nggak. Terus beliau ngajak ke gunung. Yang Mulia kita ke gunung.
bayangan saya, saudara-saudaraku semua, bapak-bapak, ibu-ibu, di gunung ada pendopo kecil, kemudian di sana saya berdoa, saya wiridan di situ. Terus udah sampai setelah masuk pendopo beliau, saya tercengang, bapak-bapak. Saya kaget, masuk, loh, ini pendopo ini pesennya 1 tahun yang lalu ini, 2 tahun yang lalu ini. Bahkan yang membuat ini datang ke tempat saya ini. Pendopo ini Demak ini yang. Tapi saya belum ketemu beliau. Dan saya tunggu diskusi sampai hampir subuh sama Ibu Profesor Marwah sama yang dengan yang lainnya. Kemudian saya pulang. Saya di jalan cerita sama supir saya, loh kok antik ya, kok ngetan-ngetan bocah gunung ketemu nih gunung, pinggir gunung, kok nih desa Wangkal ya. Wangkal tahu artinya Wangkal? Kalau orang Jawa Tengah Wangkal itu dablek. Wangkal angel aturane tapi janjane pinter. Jadi bocah kok wangkal, bocah kok angel aturane, tapi bocah itu punya keyakinan, punya yang kuat. Kalau Dimas mungkin dikritik kanan kiri, wong dableke kaya ngono, karena punya keinginan kuat, punya keyakinan. Setelah saya masuk lihat gambar beliau, saya senyum dulu. Dikira sering ketemu aku, tapi saya mikir ketemu di mana ya? Ini mohon maaf, Dimas, saya mohon maaf ya. Karena saya perjalanan, sopir dan ajudan saya sering cerita, aku ngimpi pakaiannya gini-gini kayak kirun, persis aku minggu. Tapi barang masuk sopir saya lihat, Kanjeng, ini persis yang diimpikan. Saya di pendopo tak lihat, gambar besar-besar saya lihat semua. Ini persis mimpiku loh. Tapi wala wongnya sing dia gak ngerti, wongnya orangnya mana, kan saya gak tahu. Tapi setelah pagi, saya pulang, pagi ke sini, beliau keluar pendopo, dia masuk pendopo, pakai putih-putih. Dalam hati saya, inilah yang dikehendaki Pang Sultan Trenggono. Tanya kepada Patih Wonosalam, Marmo Ngopat Dino bocah saka gunung. Ternyata saya ketemukan di sini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi apa yang saya tegaskan ini, kalau beliau bocah gunung mengangkat derajat, mengangkat kemakmuran demi umat, demi rakyat ini, semoga pada malam hari ini kasembada. Dan percaya yakin bahwa beliau inilah salah satu keturunan Kesultanan Demak dan Sunan Giri. Kalau tanya silsilah, besok ketemu saya di Demak, tak bukakan buku Pustaka-Raja, ada silsilahnya. Setuju Bapak-Bapak? Kalau panjenengan Mukti Mulyo negara Indonesia tentrem ayem gemah ripoh jinawi dipimpin sama beliau mengangkat derajatnya, setuju?